itu ketika SMA saya itu bukan siswa yang cerdas, bukan siswa yang pintar, bukan juga siswa yang baik, anak rumahan gitu. Jauh dari itu. Iya, terlihat sih ya, terlihat lah ya. Sangat anak yang usianya ternyata sama aku. Seumuran, ngajar orang yang seumuran. Itu deg-degannya gimana, kerasa nggak Pak Ari? Mana masih gadis lagi? Aku masih gadis, Pak. Rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka, kembali lagi di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Pagi ini saya kedatangan seorang guru, yaitu guru bimbingan konseling, kan, suka mengkonseling anak-anak, yaitu Ibu Restiana Suryandini. Sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang dengan Ibu Resti, kita perlu kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang, katanya ya. Baik Ibu Resti, bisa diperkenalkan dulu siapa Bu Resti ini, background pendidikan dan lain-lain. Enggak, Bu Resti silakan untuk memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Suryandini, salah satu guru di SMA Negeri 1 Cijeruk, mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling. Lalu apa lagi ya Pak Li? Mungkin bisa diceritakan dulu kuliahnya apa sih Bu? Gitu. Saya dulu kuliahnya itu di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Ibnu Khaldun, ya. Jurusan pendidikan luar sekolah. Jurusan Sebetulnya, PLS? iya betul. Sebetulnya bimbingan konseling itu hanya konsentrasi. Oh, konsentrasinya. Tapi ya. di mata kuliah dulu di PLS itu ada memang gitu. Mata kuliah bimbingan dan konseling seperti itu. Jadi lebih spesifiknya itu expertnya di bidang PLS ya, pendidikan luar sekolah. Sebetulnya. Gitu ya. Makanya saat ini kan pegang juga tata boga atau kewirausahaan. Iya, Bu Resti ini salah satu pembina, bukan salah satu, satu-satunya pembina life skill tata boga, yaitu Orange Cookies SMA Negeri 1 Cijeruk. Bu Resti, kenapa sih Bu Resti kenapa pengen jadi guru? Apakah dari dulu sudah berkeinginan menjadi guru? Apa kecebur apa gimana gitu? Enggak sih sebetulnya. Yeah. Jadi Pak Ari, aku tuh kalau mau diceritain dari awal, hidup aku tuh penuh challenging gitu. Challenging banget gitu. Luar biasa pokoknya gitu. Drama sekali Bu ini ya. Luar biasa pokoknya. Kalau misalnya mau diceritain dari awal kenapa masuk ke dunia pendidikan gitu, karena memang cita-citanya dari dulu memang jadi guru sebetulnya. Oh, cita-cita menjadi karena seorang guru. Kakek saya itu adalah seorang guru. Kakeknya guru. Dan saya diurus oleh kakek saya yang seorang guru. Akhirnya mungkin secara tidak langsung gitu dia sudah mengajarkan bagaimana seorang guru, bagaimana kerjaan seorang guru. Akhirnya itu mungkin tertanam di dalam diri ya. Jadi dan pengen betul. Itu pengen jadi guru banget gitu ya. Guru banget gitu. Banget lah pokoknya Bu Resti. Jadi ketika SMA itu ya kayaknya gitu ya, ketika ditanya mau meneruskan kemana, ya udah nggak ada pilihan yang lain, jadi guru gitu. Jadi guru langsung ketika SMA. Dan masuk Universitas Ibnu Khaldun itu yang kita tahu sangat Islami ya. Universitas Ibnu Khaldun itu. Aku enggak. Ya. Kenapa memilih Universitas Ibnu Khaldun gitu? Apa karena memang gue banget nih, Islam banget nih kan, Islami banget, Bu Resti banget lah gitu. Ini harus diceritain dari awal. Iya, biar menginspirasi juga untuk siswa-siswa kita yang mau kuliah. Jadi gini Pak Ari ya. Dulu itu ketika SMA saya itu bukan siswa yang cerdas, bukan siswa yang pintar, bukan juga siswa yang baik, anak rumahan gitu. Jauh dari itu. Iya, terlihat sih ya, terlihat lah ya, sangat-sangat terlihat. Jadi aku tuh lebih ke kalau orang tua aku bilang tuh aku tuh bandel gitu. Malah dulunya bandel gitu Pak Ari. Malah dulu itu orang tua aku sampai nggak mau nguliahin aku. Lucu kan? Jadi orang tua aku tuh ngomong, ya udahlah si Resti kawinkeun we. Gitu.
bahasa udah si Resti kawin dulu. Saking mungkin gregetnya orang tua ya. Iya gitu ya. Greget Karena gitu. Aku tuh dulu sering ikut ngeband gitu ya. Oh. Aku senang ngeband gitu. Anak band. Anak band dulu ya gitu. Jadi kalau misalnya latihan malam dari jam 7 pulang-pulang jam 11 malam. Wah, luar biasa. Luar biasa. Anak malam banget. Jadi orang tuaku mungkin berpikirnya aku main ngelayap kemana gitu. Akhirnya dilabeli lah aku anak yang bandel katanya. Sampai ya udahlah Resti itu nggak usah dikuliahin, pala laur katanya. Pala laur kalau bahasa Sundanya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin ya, saat itu lulus SMA itu saya tidak langsung kuliah. Tidak langsung kuliah. Saya kerja dulu. Sempat kerja dulu. Sempat kerja 1 tahun di pabrik untuk sebetulnya itu untuk merefleksikan diri. Gitu. Merefleksi diri kalau masyarakat berpikir saya itu bandel gitu ya. Saya akan buktikan saya tidak seperti itu gitu. Jadi ketika orang tua saya tidak percaya kepada saya, maka saya akan tumbuhkan itu saat itu. Menumbuhkan kepercayaan kembali kepada orang. Nah, akhirnya ketika lulus SMA itu saya tuh nggak langsung kuliah. Saya kerja dulu, ngelamar dulu. Di sebuah pabrik garment gitu ya, 1 tahun untuk membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu, saya bisa. Mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri. Mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka setelah kita membuktikan, orang tua pun percaya dan betul, akhirnya jadi 1 tahun kemudian aku minta gitu ke orang tua, "Mah, saya mau kuliah." Akhirnya gimana tuh responnya? Apakah masih langsung. Karena sudah ada pembuktian diri iya, betul. Bahwa Bu Resti ini sebetulnya tidak bandel-bandel amat dalam tanda petik. Betul. Ya, Bu Resti, kuliah di Wika pada saat itu, setelah selesai kuliah apakah langsung mengajar atau kembali ke dunia maksudnya bekerja di luar pendidikan dulu? Jadi gini Pak Ari, ketika semester 2 kuliah itu saya itu sudah mengajar. Dari semester 2? Betul. Luar biasa. Bukan saya pintar Pak Ari. Bukan pintar. Tapi saya miskin Pak Ari. Maksudnya itu didorong oleh kebutuhan gitu Pak Ari. Betul. Karena gini, waktu zaman SMA itu saya udah mulai berwirausaha sendiri Pak Ari. Dari zaman SMA sudah mulai berwirausaha. Jadi kelas 2 SMA itu saya tuh udah coba untuk jualan gitu. Bukan karena saya ada bukan karena punya skill, bukan karena saya miskin, karena kebutuhan. Akhirnya karena kebutuhan. Iya betul. Jadi kelas 2 SMA itu saya udah mulai jualan coklat pada saat Valentine gitu. Wow, iya. Dan Lebaran, kue kering gitu ya. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari televisi dan lain-lain. Zaman Bu Resti udah ada YouTube? Belum ya. Facebook apa? Belum juga. Friendster kali ya? Belum juga. Zamanan Friendster. Friendster. Zamanan Friendster kali ya? Iya, mungkin ya. Soalnya kita udah ada belum ya? Perbandingan usia agak jauh. YouTube udah ada, mungkin belum booming kali ya. Belum mungkin ya, tapi sedikit, aku tuh belajar dari media online lah ya, gitu ya, bagaimana caranya dan sebagainya. Aku praktekkan dan akhirnya bisa dan terima oleh masyarakat gitu. Lalu aku berpikir ya udah jualan aja gitu. Dan alhamdulillah masyarakat tuh antusias gitu untuk membeli produk aku gitu saat itu. Itu homemade atau memang? Homemade, jadi sendiri, sendiri. Awalnya itu memang kerjasama dengan teman-teman dengan modal nyicil, Pak Ari. Nyicil? Iya, jadi aku punya 50.000 kasih ke modal gitu. Aku punya 25 sampai akhirnya dibagi rata ketika produk itu penjualan itu selesai gitu. Dan aku pikir beberapa tahun selanjutnya, 2 tahun selanjutnya aku pikir aku sendiri kayaknya bisa deh. Gitu. Akhirnya aku berpikir ya udahlah sendiri, akhirnya aku jalanin sendiri, jualan coklat, jualan kue dan lain sebagainya sendiri. Dan Pak Hari tahu enggak? Dari hasil jualan coklat itu, saat itu aku bisa beli alat masak sendiri. Oh, bisa beli alat masak sendiri. Laptop, Pak Ari. Laptop. Ya, pada zamannya kan laptop ya Allah, sangat mahal. Iya, dan masih gitu. berupa barang yang sangat mewah. Betul. Ya, dulu ya. Luar biasa, Pak Ari. Jadi orang tua saya hanya saat itu memberikan uang sedikit, saya tambah dengan hasil
Berjualan. Ya. Sedari kelas 2 SMA itu. Sedari kelas 2 Kelas SMA. 2 SMA. Lalu ketika kuliah, saya nggak bisa diem aja nih karena kebutuhan kuliah itu kan Karena emang selain buku, kebutuhan kuliah, emang juga pecicilannya tinggi gitu ya. Iya betul. Jadi harus beli baju gitu Pak Ari, harus jajan nongkrong gitu kan. Untuk beli gitu, make up, gitu. skincare, Ya, betul. lain-lain. Jadi saat itu kebutuhan itu yang mendesak, akhirnya saya berpikir untuk melamar di sebuah yayasan terpencil dulu. Terpencil dulu gitu ya. Naik ojeknya sampai 15.000 Pak. Wow, Luar biasa. Ya. Berarti jauh banget tuh 15.000 Jauh banget kan. dengan ijazah waktu itu SMA gitu ya. Dan surat keterangan sedang berkuliah gitu. Alhamdulillah yayasannya percaya gitu Pak Ari. Percaya ya? Percaya gitu Pak Ari Ya. dengan saya gitu. Akhirnya saya diterima. Saat itu 14 tahun yang lalu saya mengampu mata 14 pelajaran. tahun yang lalu. Iya, 14 tahun yang lalu. Jadi udah jadi guru 14 tahun Pak Ari. Pak udah 14 tahun nih senior dalam dunia keguruan. Iya. Saat itu mengampu mata pelajaran sosiologi. Pertama Iya. mengajar malah sosiologi. Malah sosiologi. Ya. Waktu itu juga saya itu ngajar anak-anak yang kelas 3, kelas 12. Kelas 12 SMA berarti ya? SMA kelas 12 karena mungkin SMA atau aliyahnya itu Ya. baru berdiri gitu di wilayah itu. Akhirnya yang sekolahnya Pak Ari anak-anak yang usianya ternyata sama aku. Seumuran, ngajar orang yang Luar seumuran. biasa. Itu deg-degannya gimana, kerasa nggak Pak Ari? Mana masih gadis lagi? Masih gadis Masih Pak Ari, gadis. ting-ting gitu Masih saat itu. slim. Masih slim Pak Ari, iya. Jadi Iya. saat itu, aduh aku diterima dan ngajar sosiologi kelas 10, 11, 12. Oh, 3 level. 3 level, 10 oke, is Iya, okay. iya. 11 is okay gitu ya. Beda 2 tahun, 3 tahun lah ya. Iya, iya. Ketika kelas 12 saya tanya, yang lahirnya 87 ada ngacung, berarti seumuran. Oh, 87. Tahun 87 kelahirannya berarti. Pada saat itu masih banyak yang kelahiran 87. Berarti seumuran banget ya. Seumuran. Ada yang 86, ada juga Pak Ari yang ngacung. Iya. Masya Allah kan. Jadi saat itu saya memposisikan diri saya dan saya bilang kepada anak murid saya, Ya. anak ya, tetap aja anak ya walaupun anak umurnya murid saya, beda setahun betul. gitu. Saya katakan jangan anggap saya sebagai guru Ya. atau orang tua, anggap saja saya sebagai tutor sebaya. Iya, gitu. iya. Sebetulnya itu lebih kepada untuk menghilangkan rasa nervous. Nervous ya, karena ini kan belum lulus kuliah, Betul. masih muda. Aduh, betul. Posisinya sebagai guru lagi ya, Sebagai guru, harus Pak mengajari Ari. Nah, siswa yang seumuran. Betul, gitu. itu luar biasa, itu pengalaman yang sampai saat ini menjadi prestasi buat saya. Iya, iya. Saya mampu dan saya nggak nyerah gitu. Setiap malam sebelum ngajar paginya, Pak Ari, percaya atau enggak, aku tuh ada kaca besar, terus aku ngomong sendiri dengan materi yang sudah aku hafalkan. Berlatih dulu sendiri. Berlatih dulu setiap sendiri. malam, Iya, Pak iya. Pak Ari. Masya Allah pokoknya. Lalu ketika itu gaji saya itu 250.000. 250.000 tahun Tahun 2008. 2008. 2008 gajinya 250.000 dan saya bangga dengan diri saya karena saya mampu menjalankan kuliah sambil kerja dengan baik gitu. Ketika saya ngajar, pulang ngajar itu jam 12.30. Ya, masih siang lah ya. Masih siang waktu itu gitu ya Pak Ari. Lanjut saya tanpa ganti baju gitu, saya langsung dari Cikaretek itu nyari mobil Batman kali ya di sini. Betul. Ya, angkutan yang tidak berplat kuning. Iya, gitu ya. Iya. Jadi nyari itu gitu, langsung berangkat ke Baranang siang. Karena saya kuliah itu masuknya jam 2 Jam siang. 12 Jadi saya dari Cikaretek. cuman punya waktu 1 jam Iya, setengah iya, untuk iya. sampai ke kampus gitu. Padahal kan di jalan baru Bu ya. Betul. Jauh Saat banget itu itu. sedang Macet-macetnya kayaknya. iya betul. Belum ada tol. Betul. Jalannya masih sangat indah. Betul. Bisa Masya ini Allah. nih, bisa nanam lele di jalan dulu. Betul sekali Pak Ari. Dan saya cuma Iya, punya iya. waktu 1 jam setengah untuk sampai ke kampus dan mau nggak mau saya jalani gitu. Iya. Sarapan di jalan, bukan sarapan ya, Makan makan siang. siang, Nah, makan siang di jalan, beli somai atau beli batagor, beli minum. Nah, ngemil di tetap bus, jalan gitu. lah ya. Oh, tetap, biar sehat, biar tetap
sehat mental Pak Ari. Betul. Sampai kampus kadang-kadang jam 2 pas-pasan waktunya, atau sering banget jam 2:30 telat dimarahin oleh dosen. Kayaknya itu adalah hal yang biasa buat aja gitu buat ya. aku gitu. Udah biasa gitu karena keseringannya kesiangan gitu. Lalu selesai kuliah itu jam 5:30, jam 5:30 sore. 5:30 sore. Lalu sholat maghrib di kampus karena tidak memungkinkan ya gitu. Iya, betul. Jadi setelah sholat di kampus tuh jam 6:30, 6:30 saya harus berangkat pulang karena jam 7 itu udah nggak ada bis pusaka Pak Ari. Oh, udah nggak ada udah bis. Nggak ada bis jam 7 itu. Jadi saya usahakan dan upayakan jam 6:30 itu saya udah naik bis. Iya, gitu. Iya. Sampai rumah itu dari 6:30 dari kampus itu sampai rumah itu bisa jam 8 atau 8:30 malam. Betul, karena ya tidak seperti akses jalan sekarang ya yang sudah sangat baik ya. Betul dan sekali. angkutan juga sekarang sudah hampir 24 jam ya kalau betul. Sekarang dari kalau jalan dulu baru tuh ke enggak sini. Pak. Iya betul. Iya betul. Ya tahun 2008 kan? 2008 masih saya masih SMP kalau salah. Saya udah jadi guru, aduh pejuang udah gitu. Senior sekali berarti ini. Kadang-kadang di pertengahan ada up and down biasa ya. Kadang-kadang pengen nyerah karena capek, terlalu capek setiap hari pulang jam 9 gitu. Lalu setelah pulang ke rumah harus menyiapkan bahan untuk saya ajarkan besoknya gitu ya. Kadang capek gitu mau berhenti aja, mau aku nggak seperti mereka gitu yang enak dibiayain full oleh orang tua gitu ya, mau beli apa dibeliin dan sebagainya gitu ya. Aku kadang-kadang capek gitu. Tapi nah itu apa sih yang bikin kuat gitu sampai bisa lulus ya, sampai lulus dan jadi kenapa sampai berhasil gitu lulus gitu dengan nilai yang sebetulnya nggak gede ya, tapi yang penting lulus kan. Apa ya, karena Pak Ari dulu itu saya bukan dari keluarga yang mampu. Aduh, kalau flashback ke belakang ada bawang-bawangnya gitu ya. Aduh, agak kelilipan gitu Pak. Kalau kita flashback ke belakang gitu. Saya itu bukan dari keluarga yang mampu. Saya itu ditinggalkan oleh ayah saya usia 4 tahun. Dari 4 tahun. Ibu saya hanya seorang pegawai pabrik. Oh, di pabrik. Dulu itu saya nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasain gitu Pak. Iya, karena kondisi. Ketika orang lain zaman dulu itu beli kaset Salon Seven gitu ya. Oh, kaset. Ini ya, masih zaman kaset ya. Saya tuh nggak bisa Pak Ari, karena memang keadaan ekonomi saya yang memang tidak memungkinkan. Saat itu juga kalau misalnya di sekolah SMP itu ada jalan-jalan gitu ya, study tour atau apa gitu ya. Bahkan surat edarannya itu saya nggak berani untuk kasih ke orang tua saya. Jadi ketika kasih surat edaran, saya memilih untuk membuang aja gitu. Karena saya cukup sadar diri lah, orang tua saya tidak mampu, meskipun mungkin mampu namun dipaksa gitu, mungkin pemaksaan gitu. Nah itu, jadi dari sekecil itu, dari usia saya sekecil itu, saya sudah dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri, menjadi anak yang dewasa gitu. Akhirnya dari situ saya memang tumbuh jadi remaja yang kuat gitu Pak, kuat banget lah gitu. Akhirnya apapun yang saya inginkan saya akan lakukan dan saya akan capai itu dengan tangan saya sendiri. Diusahakan sendiri semuanya ya. Saya selalu berniat di dalam hati saya, anak saya kelak gitu tidak boleh merasakan apa yang saya rasakan. Karena jujur lah ya, lukanya itu masih terasa sampai sekarang. Makanya ketika flashback ke belakang sorry Pak Ari, berderai-derai air mata gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya gini Pak Ari,
apapun itu gitu untuk anak-anak sekarang nih ya anak-anak saya gitu ya, anak-anak remaja sekarang, keinginan, kemauan itu harus lebih kuat lah dengan apa namanya, halangan, rintangan ya. Kalau lu pengen, lu harus dapet. Kalau misalnya lu pengen kuliah tapi masih ada kata tapi, berarti itu tandanya keinginan kamu belum kuat. Ya, tekadnya belum bulat juga. Belum. Ya, kalau masih banyak tapinya, masih banyak, itu berarti belum kuat. Belum kuat tekadnya. Berarti apapun bisa diraih asal kita yakin dan mau berdarah-darah dalam prosesnya. Betul. Gitu, Bu Resti ya. Betul. Luar biasa sekali ya ceritanya. Jadi Bu Resti ini memang sangat berwarna lah pada masa mudanya ya. Masa mudanya sangat berwarna. Bu Resti, tadi kan sudah diceritakan tentang background masa lalu dan lain-lain gitu. Sudah mengabdi selama hampir 14 tahun. Dan kenapa sih Bu Resti masih enjoy dan masih bertahan gitu di dunia pendidikan? Apa yang bikin Bu Resti bertahan di sini? Saya berpikir dalam hidup saya harus bermanfaat setiap harinya. Ya, harus bermanfaat untuk orang lain ya. Pak Ari. Sekecil apapun ilmu yang saya dapatkan, saya harus berikan kepada anak didik saya. Entahkah itu saya nggak pernah mempertimbangkan harga, nggak pernah mempertimbangkan apa yang saya dapatkan setelah saya berikan gitu. Saya nggak pernah. Saya diajarkan oleh kakek saya gitu ya, yang seorang guru juga. Jadi zaman dulu gini Pak Ari, kakek saya itu punya madrasah diniyah atau sekolah agama. Terus saya sekolah di situ dengan kakek saya. Jadi beliau itu setiap bulannya tidak menarik SPP dari siswanya, tidak menarik bayaran dari anak-anaknya. Justru ketika dia gajian tiap bulannya, dia beli 2 pak buku dan 1 pak pensil untuk dibagikan kepada anak-anak siswanya. Masya Allah, itu yang menjadikan pegangan buat saya sampai saat ini Pak Ari. Jadi lakukan yang bisa kamu lakukan, bermanfaat untuk orang lain. Entahkah sedikit banyak apa yang kita dapatkan, itu nomor sekian Pak Ari. Itu nomor sekian. Nah, itu nikmatnya hidup saya Pak Ari. Jadi nikmat Pak Ari, Masya Allah lah. Ketika kita tidak memikirkan penghasilan dalam sebuah pekerjaan, dan saya fashion saya memang menjadi guru mungkin gitu ya. Menjalaninya itu enak, ikhlas, senang gitu loh. Pak Ari senang gitu loh. Saya tiap hari ketemu anak-anak gitu ya. Senang banget. Jadi Pak Ari, saat ini saya juga mengelola sebuah TK. Mengelola TK juga? Betul. Saya senang lihat anak-anak Pak Ari. Lalu saya juga ngajar di Aliyah yang tadi saya sini 14 tahun sudah. Oh, masih berjalan. Setiap hari Sabtu ketika saya libur, saya masih ngajar karena saya senang. Gitu di situ dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya yang saya sudah anggap sebagai keluarga gitu. Sama dengan di Cijeruk. Di Cijeruk juga. Jadi tiga sekolah yang sekarang sedang saya jalankan. Saya senang, saya bahagia dengan itu, saya bersyukur, saya bermanfaat untuk orang banyak karena saya yakin setiap kali saya membimbing mereka itu adalah tabungan saya yang akan menyelamatkan saya di yaumil akhir kelak ya. Jadi poinnya adalah bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dulu. Kebermanfaatan kita untuk orang banyak gitu ya. Oke, Bu Resti, sangat menarik sekali ya. Ini akan menjadi obrolan yang panjang rasanya jika memang akan diulik terus ya. Kita akan ketemu lagi di segmen yang lain dengan Bu Resti. Kita akan banyak cerita tentang bimbingan konseling dan lain-lain pada segmen yang lain. Terima kasih kepada Bu Resti yang sudah menyempatkan hadir di podcast SPM Radio SMA Negeri 1 Cijeruk. Semoga ada kebermanfaatan untuk rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka yang mendengarkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.